Bapak atau Mister atau Kokoh James Gui. Gui atau gue, maaf kalau saya nyebutnya keliru, tapi pokoknya Anda sudah cukup terkenal, maka kalau keliru pun orang tahu yang saya maksud. James Gui atau gue, ya pokoknya James Gui, pokoknya James keren. Aduh, terima kasih sekali Pak James Gui, ya luar biasa sekali, ya. Aduh, saya kok lihat Anda tuh kaget-kagetan, saya pikir ini Andi Lau loh, Anda itu betul loh. Gila, thank you Pak Jaya. Suatu kehormatan loh Pak. Bapak saya senang sekali. Anda sudah tidak usah basa-basi sama saya. Udah. Oke, nah begini Pak James Gui. Apa? Gui atau gue? Gui Pak, Gui. Oh, benar. Gui. Oh. Yes, oke. Pak James Gui. Terima kasih sekali. Anda telah berkenan tampil dalam acara sederhana kami untuk bicara sesuatu yang menurut saya sangat penting bagi kita semua. Karena temanya, supaya saya nggak keliru, ya pandemi, peluang, dan ancaman. Waduh, film ini kok kayak film Independence Day, horror begitu ya. Oke, dah, science fiction. Oke, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak James Gui. Silakan. Thank you Pak Jaya. Ya, selamat siang teman-teman. Senang sekali Anda sudah berkenan hadir. Ya, thank you very much Pak Jaya for having me. Topiknya bagus sekali ya, pandemic, peluang dan ancaman. Ini menarik Pak. Biasanya orang tanya peluang atau ancaman, tapi Pak Jaya pilih peluang dan ancaman. Ya, that means dua-duanya ada ya Pak ya. Jadi bukan this or the other, at the same time dua-dua exist. Ya, jadi sambil kita anggap ini sebagai peluang, ada ancamannya. Sambil kita lihat ini sebagai ancaman, ada peluangnya. Iya, jadi teman-teman tergantung Anda mau lihat dari sisi mana kan. Kita udah lihat lah banyak sekali statement-statement ya tentang Weiqi lah dan sebagainya. Anda pun sudah tahu lah ya. Dan in the middle of every difficulty there's opportunity ya. Nah, saya suka kasih satu analogi Pak. Kalau kita bahas yang tadi itu orang semua sudah tahu. Saya suka kasih satu analogi bahwa kalau balap motor maupun balap F1 Pak ya, sirkuitnya ada bagian lurus dan ada bagian tikung. Setiap sirkuit ada lurusnya, ada tikungnya. Ya? Dan buat seorang pembalap, ya, kesempatan untuk overtake jarang ada di bagian lurus. Karena kalau di bagian lurus, kapasitas dari mesinnya, power dari mesinnya sama semua. Kalau mesin V8 ya V8 semua, betul? Ya, jadi kalau mesinnya 2000 cc ya 2000 cc semua. Jadi kalau di bagian lurus, very little opportunity to overtake. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya tanya dulu, Anda kok bisa ngomong gitu seolah-olah Anda benar-benar seorang pembalap? Apa Anda memang pernah mencoba? Belum pernah. Suka nonton Pak, suka nonton GP. Kalau saya sudah pernah. Saya nyoba di Nürburgring. Yuk, di mana? Di Nürburgring, di Jerman. Oh ya? Saya pernah. Cuma memang Anda benar. Kalau lurus itu, ya semua orang bisa. Tapi kalau belok, waduh, saya beloknya, pernah saya sekali belok itu malah nabrak saya terus itu. Jadi Anda bagus sekali, analoginya bagus sekali. Silakan. Thank you Pak. Wow, sudah punya experience. Jadi teman-teman kalau kita nonton GP ya GP itu di tikungannya selalu overtake-nya di sana. Ya. Nah, dan menurut saya kondisi sekarang ini, pandemik ini hanya salah satu dari tikungan yang akan kita hadapi dari sekarang sampai kita mati. And I done a quick research Pak ya, dari 3 centuries ago, 300 tahun yang lalu ya, sudah adalah krisis, economic crisis ya, recession, depression dan sebagainya. Dulu 300 tahun yang lalu setiap 50 tahun, setiap 30 tahun sekali recession, sekali crash ya. Terus tahun 1930-an dan sebagainya, abad 20 lebih sering. Ini abad 21 Pak, hampir sampai sekarang
tahun abad 21 sampai 21 tahun aja, we have not even gone seperempat dari satu abad ya. Sudah 20-an kali crash. Ya. Contohnya? Abad lalu, sepanjang abad itu 20-an. Ini seperempat abad aja belum sampai udah 20-an, Pak. Oke. Contohnya, contohnya Pak, contohnya crash-nya. Ya, maka dari itu asumsi berarti dengan demikian bisa tarik kesimpulan bahwa kedepannya akan ada lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Akan lebih banyak lagi tikungan-tikungan lagi kan Pak? So, jadi poinnya adalah kalau kita complaining dan kalau kita depressed, kalau kita rasa terpukul oleh tikungan ekonomi ini, kedepannya kalau kita hidup 30 tahun lagi, minimal juga ada 5-6 lagi Pak. Right? So, either you get ready or you grow up gitu kan? Ya, oke. Oke, silakan. Itu realitanya, oke? Jadi bagaimana seorang pembalap ya overtake di tikungannya? Kenapa dia bisa nyusul di tikungan? Oke, kenapa? Karena di tikungan setiap pembalap apapun sehebat mesinnya, dia harus slow down. Betul? Di tikungan harus slow down. Nah, kalau kita bahas dalam bisnis, rata-rata kompetitor kita slow down juga kan Pak ya? Budgetnya lebih ngerem, ya, developmentnya, expansionnya lebih tahan dulu, ya. So people are forced to slow down. Oke? Nah, antara tiga pembalap itu, walaupun mereka nikung, mereka sama-sama slow down, tetapi the rate of slowing down kan beda. Ada slow down lebih banyak, ada slow down lebih sedikit. Oke? Nah, yang slow down lebih banyak itu mungkin terlewat hati-hati, takut. Yang slow down sih slow down, tapi slow down lebih sedikit itu lebih berani, ya, lebih capable, lebih keterampil, ya. Nah, di sana dia punya kesempatan, oke? Dan justru karena pembalap-pembalap itu terpaksa slow down, muncullah celah, betul Pak? Muncul celah. Nah, jadi seorang pembalap, satu, dia tahu bahwa peluang ada di tikungan. Nah, maka waktu nikung, dia cari peluang. Dia tunggu celah terbuka, dia cari peluang. Begitu ada peluang, dia make a quick decision. Pum, masuk. Oke. Dan menurut saya, kondisi ekonomi ini muncul peluang persis sama seperti si balapan itu, Pak. So, ini ada peluang, tapi juga ada ancaman. Dan kenapa? Peluang itu buka. Kalau dia masuk, ada resiko tabrakan. Ada resiko seperti Bapak kan ya? Iya, kecelakaan saya. Ya, jadi ada peluang dan ancaman, bukan peluang atau ancaman. Dalam mengambil peluang itu ada ancaman. Right? Iya. So, tapi dalam mengambil ancaman ada peluang. Betul. Betul. Karena berani ambil ancaman, berani menghadapi ancaman, maka ada peluang kan? Nah, jadi berarti kalau mau ada peluang harus siap terima resiko lah ya. Tapi kalau nggak terima resiko, jadi poinnya adalah kita semua lewati tikungan ini. Pertanyaannya adalah setelah kita nikung ini, ekonomi pandemik ini, setelah kita nikung, apakah kita keluar dari tikungan sudah lebih di depan, atau kita keluar di tikungan orang lain sudah di depan? Nah, kalau orang lain sudah di depan, kita korban dari pandemik. Tapi kalau kita di depan, kita pemenang dari pandemik. So you are either the victor or the victim, right? Of the pandemic. It's the same curve. It's the same curve. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi victim? Oke. Satu adalah kita sadar bahwa kurva ini, tikungan ini adalah peluang. Oke? Walaupun banyak sekali problem, walaupun daya beli masyarakat turun dan sebagainya, satu ada peluang. We have to understand that there is an opportunity. There is an opportunity. Oke? Karena kita tak sadar bahwa there is an opportunity, maka energi kita hopeful kan Pak? Bukan hopeless kan? Energi kita hopeful. Karena ada mindsetnya there is an opportunity. Dan kalau mindset kita there is an opportunity, we will be looking out for the opportunity kan? Tapi kalau kita anggap, wah ini ancaman ini susah, ini berat, bagaimana? Mindsetnya udah berat, mana mungkin matanya melek, Pak? Iya. Ya, kan? Apalagi mata kita yang sipit-sipit ini ya, makin nggak melek. Sipit-sipit lebih fokus, loh, Pak. Pinter aja. Oke, terus.
Oke. Oke, satu lebih lihat ke peluang ya, dan kedua ya. Dan let's talk about this, Pak. Saya selalu kasih sebuah analogi ya di ekonomi ini ya. Bapak lebih tahu daripada saya lah tentang ekonomi ya. Ekonomi ini is like a tray, nampan. Saya selalu kasih analogi ini nampan. Kalau nampan ini saya tuang air ya, dan saya miringkan nampan saya di sini. Di sini ada air, sini nggak ada air. Tapi kalau saya belokkan nampan saya di sini, yang tadinya ada air sudah nggak ada air, yang tadi nggak ada air jadi ada air kan, right? So to me, the economy, uang tidak pernah berkurang, Pak. Kan uang tidak menyusut. Yang ada pemerintah malah suntik uang masuk ke ekonomi kan. So uang itu tidak hilang. Uang itu hanya sekedar berpindahan tangan, Pak. Uang itu berpindahan tangan. So banyak orang sales bilang kepada saya, Pak James, pandemik ini bikin jualan susah. Ya, orang insurance misalnya, ya orang MLM, orang property. Pak James, pandemik ini bikin orang jualan susah. Saya setengah bercanda, saya bilang enggak, pandemik ini enggak bikin jualan susah. Kamu jualan susah karena kamu lagi jualan kepada orang yang lagi susah. Oke. Tapi of course nggak bisa pukul rata lah ya Pak. Kita tahu ada bisnis sektor-sektor tertentu yang belum bisa pick up. Travel industry, ya, how to pick up. Betul, nggak bisa pick up ya. Ada industri-industri ya, mall dan sebagainya kan belum bisa pick up ya. Tapi ada industri at the same time justru karena traveling tidak bisa, karena mall tidak bisa, akibatnya banyak orang for the last 2 years savings banyak sekali duitnya, Pak. Savings. You and I for the last 2 years have not traveled loh, Pak. Dan kalau kita travel dengan satu keluarga minimal juga 300 juta habis, Pak. Kalau ke Europe, ke US, itu kita udah saving 300 juta, Pak. Dan kita sudah nggak ke mall unnecessarily. Kalau kita ke mall makan di kafe gesek, ciak-ciak sini, ciak-ciak sana, enggak lagi. Kita sudah nggak beli barang-barang branded lagi kan Pak ya. So in that 1 year, I think we save about $500 million, you know. So orang bilang on the one hand omset turun, ya maybe omset turun, tapi savingsnya 500 juta unused kok. Kan? So, ya ada sektor tertentu lagi berat, ya mall, travel, and all that lagi berat, lifestyle lagi berat. Tetapi misalnya frozen food, ya produk-produk berkaitan dengan home cooking, betul ya, pengiriman jasa, suplemen, health, pengobatan, itu lagi rame-ramenya kan, right? So the money has just changed hands. Nah, peluang itu adalah kalau kita cukup fleksibel, cukup peka, cukup tajam, cukup tekun ya untuk cari tahu where has the money gone to, who holds the money, and then shift your target market to those with the money. And of course kalau kita shift target market, kita harus change our entire offering kan ya Pak ya. Ya apa yang kita tawarkan, bagaimana kemasannya, penawarannya, iklannya, promonya, iklan di mana, itu harus ubah semua. Tapi target marketnya ada, Pak. Yes. Marketnya ada. Oke, bagus sekali. Jadi Anda mendidik kita supaya tidak kenal putus asa. Betul, Pak. Yes. Karena banyak orang termasuk saya, we don't have the luxury to putus asa, Pak. Waktu pandemik tiba Pak, waktu pandemik tiba tahun lalu, all my trainings kan sejak saya mulai sampai sekarang offline semua kan Pak. Di hotel, di lembaga kursus dan sebagainya ya offline semua. Nah waktu pandemik tiba, semua training saya dari Maret tahun lalu sampai Juli tahun lalu cancel semua loh Pak. Cancel, zero, because all my trainings offline. Nah, tolong Anda ceritakan bagaimana, Anda jangan cerita belakangannya, tapi Anda ceritakan pada waktu Anda mengalami sesuatu yang di luar dugaan Anda terjadi, ya itu kan kita nggak mimpi kan, kalau akan terjadi ya, itu apa, perasaan Anda bagaimana pada waktu itu? Perasaan saya adalah, wow, oke, mati ini. Mati ini? Kaget.
Kaget, okay? Kaget. Lalu setelah sudah kaget, 1 hari, 2 hari, ya, first thing I look was at our company expense kan. Mana yang unnecessary expense itu dipangkas sebanyak-banyaknya dulu. Yes. Ya, company expense dan pengeluaran rumah tangga itu pangkas semualah. Oke, sebanyak mungkin. Tapi in reality, Pak, kalau bisnes kita services ya Pak ya, bisnes kita services. Dan kalau kita enggan memphk-kan karyawan kita, sebanyaknya savingsnya nggak bisa banyak. Betul kan? Karena kita nggak ada cost of production, Pak. Kita nggak punya pabrik, kita nggak punya bahan baku, kita kan jasa, Pak. Nah, jasa itu lebih banyak SDM-nya kan. Nah, kalau kita nggak mau PHK SDM kita, mana lagi yang mau dipotong? Jadi Anda waktu itu melakukan PHK? Enggak, jadi kami tidak melakukan PHK. Sampai hari ini kita nggak lakukan PHK, tapi waktu itu dikurangin salary-nya dikurangin, tergantung jenjangnya, ya. Yang manager awal-awal potong 50%, ranging lah 50, 30, 20, dan staff kayak office boy, courier itu potong 10% secara simbolis, Pak. Oh, simbolis. Ya, potong 10% secara simbolis. Karena ya kalau office boy potong 50%, dia hidup pakai apa, Pak? Manager potong 50% masih bisa hidup. Office boy potong 50%, nggak bisa hidup lah, Pak. Oke. Nah, begini. Saya tahu satu perusahaan, teman sahabat saya, Gramedia. Mereka terpukul, sangat terpukul. Sangat. Tapi yang saya kagum, itu karyawannya sendiri yang minta dipotong. Bagus, hebat kan? Hebat. Saya terharu waktu, gila, kamu minta dipotong, betul. Karena mereka berpikir untuk bukan diri sendiri, tapi kepentingan lembaga ini jangan sampai habis. Kalau mereka semua notot, anunya bangkrut, habis. Yes, ya. Ya. Dan itu satu tindakan atau satu spirit seperti itu tidak terjadi karena pandemik, Pak. Kita tahu Gramedia sudah membangunkan, mereka menjalankan bisnis ini kekeluargaannya seperti apa, ya. Jadi itu rasa kekeluargaan itu sangat-sangat strong, ya. Sehingga muncullah, ya, it is possible. Tapi itu amazing ya, Pak ya, amazing ya. Amazing. Oke, kembali lagi. Kalau waktu Anda, nah itu oke. Anda pertama cut cost. Yes. Terus Anda menghadapi kan cost, tapi kan pasar Anda. Ya. Yes. Nah, cost sepotong-potongnya kan nggak bisa signifikan. Ya. Salary sepotong-potongnya pun nggak signifikan amat. Namun, walaupun demikian kita kan harus ada revenue, Pak ya. Iya. Sedangkan. Jadi, oke. So, after we have cut down whatever we need to cut down, kita lihat yang tidak memungkinkan sudah nggak usah dibahas lagi. Oke, nggak bisa offline, nggak bisa dibahas lagi. Sekarang kita fokus on what is possible. Gitu aja. Focus on what is possible. Betul, that's the only way we can move forward kan. Nah, jadi kita analyze bahwa selama ini klien saya untuk in-house training maupun public seminar, 70% itu corporate. Ya, bank, perusahaan asuransi, dan sebagainya, otomotif, ya mereka yang undang saya untuk training. Kalau saya ada public event, perusahaan yang beli tiket, karyawannya yang hadir. Oke, jadi 70% klien saya corporate. Nah, dalam kondisi awal-awal pandemi, corporate semua pontang-panting cut cost juga, Pak. And you and I know, the first cost that is going to cut will be training. Betul kan? Iya. Ya kan, training dipangkas, zero. Oke. Jadi saya lihat, training akan dipangkas. Lihat nih skenario-nya. Banyak karyawan disuruh work from home, banyak karyawan di PHK. Jadi mereka tiba-tiba have to work from home, have to make money from home, have to supplement income from home. Oke, maka saya switch topik saya semua dari how to survive and how to sell and how to make money from home. Oke, switch topiknya. Oke, sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah,
Training kalau corporate, Pak, Pak Jaya tahu. Kalau corporate minta kita training, dan kita kasih training 2 jam training, ditetawain sama corporate. Betul kan? Yes. Ini training apaan 2 jam? Corporate itu harus 2 hari, 3 hari, kalau bisa ke gunung baru lebih berbobot. Nah, tapi kalau kita training untuk kantong pribadi, nggak sanggup dia 2 hari. Jadi kita have to cut down to 2 hours to 3 hours. Supaya durasinya lebih singkat, budgetnya juga lebih terjangkau. Nah. So my training, I cut down to 2 hours, 399.000 saja by Zoom. Okay. And itu ramai. I created 12 topics, ramai. Itu kan yang Anda lakukan. Efeknya bagaimana? Hasilnya? Bisa. Hasilnya bagus. Hasilnya within 2 weeks, saya gelar keluar 12 topik, Pak. 12 topik, ya. And dari 12 topik itu, 10 topik jalan. Hanya 2 topik, pesertanya kurang, kita cancel. Ya, nah dari sana I created some more topics, dari sana repeat order topicsnya, di sana momentumnya, and then I fokus, Pak, dalam kondisi ini bukan semua perusahaan berhenti, ada perusahaan-perusahaan jalan, dan perusahaan seperti apa yang akan jalan? Perusahaan life insurance akan jalan, perusahaan MLM akan jalan, karena mereka lagi ganas-ganasnya rekrut sekarang, karena banyak yang di PHK, ya, dan perusahaan properti jalan. Ya kan, properti jalan, oke. Nah, maka dari itu I conducted training, sales training for life insurance, for topik-topik ya, for life insurance, for network marketing, for property. Nah, itu in-house trainingnya jalan, tapi semua by Zoom, Pak. Semua by Zoom. Ya, dan puji Tuhan, last year, at the end of last year, dari end of March sampai end of December, total kami conducted training by Zoom. Semua 100% by Zoom. Itu total 830-an sesi, Pak. Masih. Puji Tuhan. Nah, this year sudah pick up lah. This year sudah pick up banks, ya, distribution companies, and so on sudah pick up lah. Sudah almost back to normal. Oke. Zoom. Mungkin saya, itu hebat sekali. Nah, saya malah makin kagum. Anda kan tidak punya pengalaman untuk pendidikan Zoom. Ya, mungkin Zoom aja dulu Anda nggak tahu Zoom itu apa kan. Ya, dan Anda nggak tahu online itu apa. Ya, anunya. Lah kok Anda bisa begitu cepat switch bahwa Anda bahkan training orang itu melalui Zoom, dan ini bagaimana? Waktu bulan Maret, waktu semua cancel, saya ngobrol sama teman saya, Pak. Namanya Juanda. Juan, gila loh, seminar saya di cancel semua sampai Juli. Dia dengan santai bilang, tenang aja Pak. Kenapa? Pakai Zoom aja. Pak, jujur Pak Jaya, waktu bulan Maret Juanda bilang ke saya pakai Zoom. Saya tanya dia loh, Juan, Zoom itu apa ya? Iya makanya. Zoom itu apa? Jadi dia jelaskan kepada saya Zoom itu, dan saya bilang ke dia dan my manager, gini aja deh, saya fokus ke delivery. Oke, ya. Oh iya. Urusan setup, urusan share screen, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Betul. Lu setup kalau hang, lu yang urus. Gua nggak ngerti. Nah, awal-awal begitu, Pak. Awal-awal begitu. Baru sampai akhirnya pelan-pelan bisa get adjusted to it ya. Sudah bisa share screen. Tapi sampai sekarang saya juga nggak ngerti caranya Zoom bagaimana. Saya belum, ini kan semua teman-teman saya ini. Yes. Saya tinggal ngobrol aja begini. Betul. Ya, tapi hebat ya ada tuh. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, di samping teori tikungan tadi yang bagus, itu sebetulnya kemampuan adaptif. Setuju, Pak. Kemampuan adaptif, dan juga mungkin tidak terlalu banyak komplain terhadap hal-hal yang sudah tidak memungkinkan lagi. Ya kan? Jangan memubazirkan energi kita untuk komplain. Ya, terhadap hal-hal yang tidak memungkinkan lagi kan. Ya walaupun mungkin juga nggak komplain juga sudah. Ya, anunya pokoknya ya kita action berusaha. Action aja. Ya. Dan waktu itu pun awal-awal Pak, jujur I did not know, saya nggak tahu juga, nggak confident apakah ini bisa sukses atau tidak, ya kan? Tapi saya terang-terangan bilang ke tim saya, ya, yang saya tahu yang memungkinkan ini, ya, moga-moga berhasil. Kalau tidak berhasil kita putar otak lagi lah. Iya. Nah, oke, itu kan saya memang sudah awasi waktu kita Maret itu kan kaget, kemudian bangkit, dan kita sebetulnya kan sudah bangkit.
kan sebetulnya kita hadapi tahun 2021 kan dengan semangat, ya. Yes. Tapi kemudian datang gelombang kedua, kemudian ada PPKM. Ya. Apa yang terjadi? Kalau saya boleh tanya pada perusahaan Anda, waktu PPKM. Begini Pak, waktu pandemik terjadi, ya, saya langsung nonton di YouTube pidato Lee Hsien Loong yang di Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, ya bulan Maret. Dia sudah pidato di depan rakyat Singapura, dia bilang, this pandemic will not go away soon. Get ready, the soonest will be December, but more likely March next year. Okay? Jadi in my mind, pandemik ini akan setahun, Pak. Anda sudah siap? Saya sudah siap setahun. Oke. Ya, tapi bagaimana kan Anda waktu itu kan sudah lebih bisa menyesuaikan diri, lama-lama biasa kan? Yes. Tapi kan kemudian datang ini yang gelombang yang kedua itu yang sampai pemerintah kita bikin PPKM, itu gimana? Ya, berarti buat saya ya kebahagiaan untuk bisa kembali menyelenggarakan event offline tertundalah 6 bulan lagi. Ya, berarti no complain, no complain. Bicara di depan layar harus berlanjut lah. No complain, ya, no complain. No complain. What's that to complain? What can you do if you complain? Kalaupun kita mau menyelenggarakan offline, siapa lagi mau datang? Betul kan? Ya kita jadi sendiri. Komplainnya adalah, aduh kejenuhan ini lanjut dah. Itu aja Pak. Ya, dan oke, bisnis Anda jalan bagus terus. Puji Tuhan. Ya. Thank you Pak. Anda menyebutkan kata puji Tuhan. Mohon maaf. What is your religion? I'm Christian Pak. Kristen. Ya. Oke. Dan kalau Anda sebagai Kristen, sekarang saya pindah ya. Yes. Bagaimana cara Anda menghadapi malapetaka prahara ini? Filosofi saya terhadap religion and life ya, quite straightforward Pak. Quite straightforward ya. Silakan. Filosofi saya, statement saya adalah I do my best. Karena yang saya bisa lakukan hanya the best that I can do. Ya, dari segi kemampuan otak, dari segi kemampuan tenaga fisik. I do the best that I can do. Ya, rezeki dari Tuhan, izin dari Tuhan, itu kan wewenang dia. Saya nggak bisa atur. Okay, saya nggak bisa atur. Please help me do this. It's not my authority to decide. So, I do what I can do. I do what I have been empowered to do. I've been given the brains. I've been given the knowledge. I've been given the access. I've been given the reputation. I've been given good friends. I've been given YouTube. I've been given Google. I can do a lot. I can do a lot. There is no limit to what I can do. Okay. Ya nanti apakah berhasil atau tidak, ya itu tunggulah authority dari Tuhan. Oke. Begini, pertanyaan saya ganti. Kalau Anda berdoa, Anda lebih banyak memohon atau mensyukuri? Saya mulai dengan bersyukur, kemudian wishlist-nya muncul, Pak. Ada. Menarik. Saya mulai dengan bersyukur supaya menyenangkan Tuhan dulu, baru nanti saya kirim lampiran. Ya, oke. Ya, terima kasih bahwa you are honest for that. Ya. Bagus. Oke, kembali lagi kita ke bumi lagi. Nah, yes. Oke, sekarang Anda sudah cerita dan menurut saya kisah Anda itu jauh lebih dahsyat dari teori apapun. Thank you, Pak. Thank you. Ya, karena Anda melakukan. Ya, kalau pakai teori marketing, teori, udahlah. Ya, tapi kalau ini kan Anda sudah lakukan. Yes. Nah, sekarang saya mohon petunjuk Anda bagaimana kita semua menghadapi yang menurut Anda ini masih akan berlanjut. Ini akan berlanjut sampai nggak tahu kapan, ya. Jadi lihat ke depan,
Ada dua aspek ya Pak. Satu sekarang, satu ke depan ya. Sekarang itu if you need to increase your business ya, ya seperti tadi kita bahas Pak. Lihat sektor-sektor mana yang sekarang lagi ada duit. Oh, Ya, of course ada bisnis yang lebih fleksibel, like mine, ya. Offline bisa ke online, bisa. Tapi ada bisnis tertentu yang tidak semudah itu switching. Kita paham, ya. Ya, jadi anyway sebisa mungkin lihat ya sektor mana yang butuh produk kita, sektor mana yang butuh jasa kita, ya. Atau wilayah mana, geografi ya, wilayah mana yang butuh produk kita, wilayah mana yang butuh jasa kita. Okay. Saya yakin bukan seluruh bumi kering total, seluruh Indonesia total kering, nggak ada peluang sama sekali. Pasti ada. iya. Oke. Asalkan kita mau adjust, kita mau adapt, kita mau repot sedikit, kita mau belajar dari nol lagi, kita bisa. Ya, dan zaman sekarang juga sesungguhnya nggak perlu belajar dari nol, karena apapun yang kita tidak tahu ada orang yang sudah tahu kan Pak. Itu Anda. Itu Anda. Ya, jadi betul, Anda ini diam-diam jualan produk Anda kan ya? Yes, jadi Anda ya. Ya, jadi Oke. asal ada dan sering saya tanya banyak kepada anak muda Pak. Ya, bro, ini saya mau boost, ini gimana caranya ya? Saya mau Instagram saya ramai, gimana caranya ya? Dan mereka jelaskan kepada saya hal-hal yang saya sama sekali belum pernah dengar loh Pak. Iya, betul. Ya, so jadi maka dari itu to me ya Pak, yang jadi problem bukan problem. The problem is not the problem. The problem is not the problem, okay? Yeah, the problem is not the problem. What is the Banyak problem? orang bilang kenapa? Karena if you have a problem, but you know the solution to the problem, is that a problem? No more. Kan? So the problem is not the problem. The problem is you don't know the solution kan? Yeah, but the solution itself also a problem. Iya, oke, ya kan? So the problem is you don't know the solution. Nah, dan saya selalu bilang ada dua cara untuk dapat solusi. Cara pertama, duduk mikir, ya. Dan kalau kita mikir, cenderungannya orang mikir sendirian, Pak. Ya. Dan semakin rumit problemnya, semakin dia mau sendirian. Ya, problem dikit, tutup ruang kantor, mikir. Problem lebih kompleks, pergi ke kafe. Problem lebih rumit lagi, pergi ke danau. Problem yang sangat sulit naik ke gunung, betul kan? Ya, kemudian bunuh diri. Bunuh diri karena dia pikirkan solusi. Iya. Ya. And the solution is not here. Saya selalu bilang the solution is not here. Oh yes. Dia bilang, kenapa Pak James bilang begini? Kalau di sini sudah ada solusi, sejak awal nggak ada problem kan? Oke. Nah kalau problemnya ada di sini, gimana? Solusinya ada di mana? Oke, solusinya jangan pikirkan solusi, tapi cari solusi. Itu nggak Pak? Ya, misalnya Pak Jaya tantangin saya, James, you masak kue lapis Surabaya, tapi harus masak sendiri ya. Kalau you bisa masak kue lapis Surabaya, Pak Jaya kasih saya 100 juta bonus. Oke. Nah, saya seumur hidup nggak pernah masak kue lapis Surabaya. Iya. Saya duduk di bawah pohon di atas gunung pun nggak keluar resepnya kan. So, thinking will not give me the solution, you see. Saya harus cari. Ya, cari di Gramedia kali, ya, cari Google, cari orang yang jago masak kan. Jadi ini yang selalu saya kasih tahu kepada para karyawan, bos kamu akan suruh kamu pikirkan solusi. Saya nggak mau tahu, kamu mikirin solusinya, betul kan? Nah, bos bilang kamu pikirkan solusi, tapi kamu jangan sebodoh itu pikirin solusi. Kamu cari solusi. Ya. Dan kalau demikian, there is no problem that is frightening kan? Because whatever we don't know, somebody already knows, and all the answers are out there kan Pak. So, Oke. Nah sekarang saya punya problem. Negara kita. Oke. Ya kita kan negara kita kan karena gara-gara ini, baik gara-gara corona maupun alasan yang lain, kan kita sekarang utangnya kan sudah banyak sekali. Yes. Bagaimana Anda memberi solusi? Kita mencari solusi mengenai utang kita yang
kadang-kadang kita bahkan sampai utang untuk bayar utang. Ya, itu kan waduh itu berat sekali kan. Nah, di samping itu kita terus kan kita harus tetap membangun. Nah, membangun butuh biaya. Nah, apa solusinya? Oke, the good news adalah Indonesia bukan satu-satunya negara yang berhutang. Oke. Dan dalam kondisi ini Indonesia bukan satu-satu negara yang hutangnya lagi in problem. Oke. Ada negara-negara lain yang problem hutangnya jauh lebih kompleks, jauh lebih suram, Pak. Termasuk Amerika Serikat. Yes, ya. Nah, kalau saya boleh tanya, negeri Anda, Singapura. Yes. Bagaimana? Utangnya bagaimana? Singapura. Satu, Singapura negaranya kecil, jadi sehutang-hutangnya nggak bisa parah, Pak. Jadi kalau kita punya satu kamar kos, dan kita satu orang punya satu kamar kos, satu orang punya satu cakra langit, ya high tower, 70 lantai. Pasti yang 70 lantai operating cost-nya lebih besar, Pak. Ya. Jadi Singapura satu kamar kos, karena ada kamar kos aja, ya pinter-pinter savings kan bisa. Okay, ya. Ya udah, pokoknya Anda nggak mau. Ya udah. Oke. Dan juga over the years Singapore government kaya lah, Pak. Iya, dia bukannya utang, dia ngutangin. Iya. Oke. Singapore government kaya. Oke, balik lagi. Dan has the goal kan. Balik lagi ke Indonesia. Tolong jangan dibanding-bandingkan, tapi jangan pakai good news ya. Sekarang bad newsnya gimana? Oke. So sudah terjadi seperti ini kan? Oke. Sudah terjadi seperti ini. What can we do kan? Can we do? Ya. Satu, secara umum lah ya. Secara umum negotiate for restructuring of loans kan. Ya. Oke. Secara umum prinsipnya adalah kita hutang orang duit daripada kabur menghadapi dia dan kasih tahu dia nggak sanggup nih restructure dong. Ya kan? Restructure. Ya kan? Daripada saya bohongi kamu pura-pura sanggup dan jatuh tempo nggak bisa bayar lagi. Sama aja bohong. Ya kan? Restructure. Ya. Dan kedua adalah lihatlah sektor-sektor mana yang bisa grow ya, dan juga saya yakin the money is not only from within Indonesia. Kalau kita mau ada big and fast money, harus ada injection dari luar. Injection dari luar dalam arti bukan pinjam duit dari luar ya Pak ya, tapi lebih buka untuk dari luar suntik dana in investment kan ya Pak ya. Dari Singapura. Ya, di mana-mana lah. Oke, karena Indonesia ini justru the advantage of Indonesia, semua orang lagi lirik Indonesia kan. Semua orang lihat golden demographics kan. Ya. Jadi duit untuk mau masuk cepat Pak. Duit untuk mau masuk banyak. Cuma ya orang waiting, is this the right time? Is this the right infrastructure? Ya, kebijakannya itu aja orang mau duit yang lagi antri masuk Indonesia banyak sih Pak. Oke, nanti kita ngomong itu nanti malah kacau. Dah balik lagi ngomong ke urusan ini, urusan kita aja. Pemerintah mereka dunia. Betul. Oke, silakan. Terus apa lagi yang perlu kita perhatikan? Tadi tikungan, ya. Kemudian kita kurangi kos, kemudian kita cari peluang, adaptif. Apa lagi? Solusi. Jadi cari solusi. Apa lagi? Quality of the people in the team, Pak. Quality of the people in the company. Ya, saya lihat kalau kata kita satu department atau satu cabang ya, nggak usah canggih-canggih ya, satu cabang aja. Cabang apalah, cabang bank atau cabang perusahaan asuransi atau cabang properti atau apa. Sebuah cabang itu prestasinya bisa bagus. Ada dua alasan. Karena memang market di sekitar sana menjanjikan. Atau kedua, the quality of the branch manager. Setuju nggak Pak? Oh ya, kalau saya setuju yang branch manager itu. Betul kan? The quality of the... Sering kita lihat sekitarnya ini, wilayah ini menjanjikan, tapi kok hasilnya jelek ya? Sebaliknya, wilayah ini jelek, kok hasilnya bagus ya? Ujung-ujung the quality of the manager. The quality of the manager.
Ya, so kalau kita mau training orang sales bisa, karena sales itu kan automatically dia kejar atas kepentingan dia. Kalau saya capai, saya dapat komisi dan sebagainya. Sales is easy to chase, ya. Tapi kalau kita mau like teamwork, sense of belonging, sense of oneness, siap mati-matian, nah itu manager itu penting banget. Leadership. Iya, leadership, managerial capability itu is still relatively very weak in Indonesia. Menurut Anda, itu adalah nature atau nurture? Kalau untuk 1-2 individual, kita bisa bilang nature. Kalau across the board, gimana mau bilang nature, Pak? Ya kan? Kalau across the board sudah nurture, Pak. Ya kan? Kita nggak bisa bilang karena DNA-nya orang Indonesia kan impossible. Nah, oke. Nah, terus solusinya karena itu nurture. Caranya nurture bagaimana? Oke. Karena di sekolah maupun di university, very few opportunities to develop leadership. Dan selain dari perusahaan besar ya Pak ya, 80% of companies, seorang manajer diangkat menjadi manajer karena perusahaannya expand, Pak. Karena perusahaannya expand, daripada kita cari orang luar, kita pilihlah antara orang kita yang setia, jujur, yang kita bisa andalkan, yang berprestasi, dan kita angkat dia. Jadi dia adalah orang sales yang berprestasi, angkat dia jadi sales manager. You and I know being a salesman and a sales manager is a totally different thing kan? Iya. Dan dia nggak di-train untuk jadi sales manager, Pak. Sudah diangkat, nggak dikasih training lagi. Nggak dikasih pemahaman. Dan dia nggak tahu planning, dia nggak tahu monitoring, dia nggak tahu management, dia nggak tahu assertive skills, dia nggak diajarkan communication skills, dia nggak ajar negotiation skills, dia nggak diajar people skills. Semua otodidak. Ya kan? Itu yang terjadi, Pak. That's why saya selalu bilang di Indonesia, entrepreneurs-nya hebat-hebat, Pak. Kita akui, entrepreneurs-nya hebat-hebat. Ya, visionary, opportunistic, bagus sekali. Tapi implementation-nya lemah. Karena missing link-nya di manager, Pak. Missing link-nya di manager. Kalau manager itu bisa tingkatkan kualitas across the board, the company will perform at 20-30% better. Dan saya sudah tahu jawabannya, yaitu telepon aja James Gui, nanti dia akan besi training untuk Kamsia. Betul Sudah kan? dipromosikan. Hebat. Nah, Thank you. Anda sendiri, ya Anda kan ngomong tentang orang lain. Ya, tapi kan Anda sendiri juga dulu kan nggak dididik kan untuk menjadi seorang leader. Nah, ayo, gimana? Betul. Ya. Saya paling jujur Pak, saya paling ngeri kalau pertanyaan itu belok ke Anda sendiri gitu. Iya, makanya. ya kan contoh Anda kan contoh gitu, tapi Anda kan nggak pernah manggil James Gui, ya kan? Anda kan James Gui-nya itu sendiri. Yes. Apakah di situ bukan nature? Saya beruntung karena in my early years ya Pak ya, waktu kami buka lembaga kursus komputer ya, in my early years, the first 3 years ya, formative years di management, managing director saya lebih dewasa daripada saya. Yeah, and he showed me and he told me all the wrong things I did as a manager, all the wrong things I did as a leader. Jadi jadi sebetulnya ini adalah kelirumologi. Adalah Anda mendapat pendidikan, diberitahu kekeliruan Anda. Yes. Betul kan? Yeah. Yes. Ya? Jadi Anda menempuh jalur pendidikan kelirumologi. Yaitu mendeteksi kekeliruan, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kekeliruan itu. Yes. Dan itu Anda lakukan sendiri. Saya dibimbing, saya diajar, saya dikritik, dan saya lakukan sendiri.
Ya, otodidak ya. Tetapi waktu itu saya dapat mentoring lah ya, so to speak ya. Saya dapat mentoring yang tepat, 2-3 tahun di mentoring ya, secara tegas. Kamu sebagai manajer nggak boleh begini, mestinya begini. Kalau saya boleh tanya, dia orang apa? Singapura Pak, orang Singapura. Ya, orang Singapura. Beda 2 tahun aja, tapi dia jauh lebih berpengalaman, jauh lebih dewasa. Sekarang beliau ada di mana? Masih di Singapura Pak. Dan Masih Anda melihat perkembangan Anda, dia melihat? Dia melihat, kita masih in touch kok. Kita masih in touch. Ya, sekali-sekali kalau dia datang ke Jakarta, saya temanin. Bagus. Jadi Anda betul-betul Andy Lau ya. Ya karena begini, Andy Lau itu kan terkenalnya karena dia main menjadi Yoko. Ya. Dari Shaolin. Bukan Shaolin. Bukan Xiao Engyong, tapi Sin Teo Hiap Lu. Anda nonton nggak filmnya? Nggak nonton. Nah, oke. Sekarang saya ngajarin Anda ini sekarang. Yes. Anda itu mirip Andy Lau, tapi Andy Lau itu saya tahu dia menjadi populer karena film itu. Sin Teo Hiap Lu. Sin Teo Hiap Lu itu karangan seorang namanya saya lupa tapi dahsyat. Itu hebat sekali. Yoko itu perannya, dia itu ya mulanya seperti Anda. Nobody. Tapi dia tadi Anda kan menggunakan kata beruntung kan? Ya. Dia beruntung ketemu tokoh-tokoh silat yang paling top. Semua satu persatu dia ketemu semua. Dan dia berguru kepada tokoh-tokoh itu secara nggak sengaja. Tadinya dia nggak mau jadi pesilat, tapi Anda pun kan dia dulu ya nggak mau jadi nggak seperti sekarang kan? Iya, nggak punya cita-cita. Nah, betul. Nah, saya lihat Anda itu jadi makanya kok mukanya kayak Yoko itu karena itu. Ya kayak Anda tuh Yoko, Anda beruntung punya pembimbing, punya mentor-mentor yang hebat-hebat itu tadi. Jadi Pak, kalau kita look back begini ya Pak ya, kita melangkah step by step begini dalam karir kita dalam The Return of the Condor Heroes. Oke, Ivan, thank you Ivan. Yes, Condor Hero, ya. Ya, Ivan ini teman baik saya Pak Ivan Budiman di Malang Pak. Ya bagus. Ya, thank you. Nah, jadi most of us kan ada path ya, jalur kita ya Pak ya. Ini path ini kebetulan atau what do you think Pak? Ya beruntung lah. Anda beruntung lah. Ya. Beruntung ya. Keberuntungan. Ya. Satu ya jalan terbuka ya. Iya, puji Tuhan itu. Yes. Ya mau you believe or not ya that is it. Mau yang ateis pun ya itu ada sesuatu yang atur dia memang. Iya. Sudah ada pasnya ya. So you are fortunate and you are lucky. Yes. Fortunate and lucky. True. Iya, hebat sekali. Nah, saya kira ini saya dari tadi kok malah saya terus yang tanya ke Anda, saya yakin ini banyak penonton yang ingin tanya sekarang. Coba silakan. Oke, Pak Ivan Budiman, silakan. Ivan, halo Ivan. Pak James, apa kabar? Baik sekali, senang sekali. Soprana kagak mungkin pernah lupa, jago baik banget main pianonya. Dan Pak James Kui, saya terus terang tertarik banget dengan topik ini. Karena tadi Bapak menceritakan bagaimana itu ada peluang, ada resiko. Weiqi itu tadi kan. Jadi di mana kadang seringkali kita terlalu fokus di salah satunya, di peluangnya atau di risikonya. Tapi dengan mendengarkan cerita dari Pak Jaya Suprana dan Pak James tadi, kita jadi pembelajaran banget yang sangat berharga. Thank you. Pak, by the way, itu Sin Teo Hiap Lu karya Chin Yong, Pak. Chin Yong, bener ya. Oke, silakan Pak Gue, tolong Anda jawab. Yes, ini Pak Ivan serba tahu Pak, dia kayak kamus dan Wikipedia Kak dia. Iya. Dia Wikipedia Malang dia. Oke. Ya betul bro. Jadi ya poinnya adalah
bukan peluang atau ancaman, tetapi ada dua sisi ya, kayak yin dan yang-nya lah ya. Jadi ada peluang dan ancaman, dan di setiap kali kita ambil peluang juga ada ancaman, betul ya. Dan setiap kali kita fokus ke ancaman, sebenarnya ada peluang di sana juga sih ya. So ya, jadi jangan terlalu overthink lah ya. Jadi poinnya jangan terlalu overthink ya. And akibat dari overthinking nggak take action sama sekali kan ya. So saya lebih prefer, saya secara pribadi lebih prefer take action. Kalau salah, kalau keliru, saya puas karena saya sudah coba gitu. Jadi maka saya bilang ke tim saya, kita coba dulu. Kalau berhasil, syukur. Kalau nggak berhasil, kita putar otak lagi lah. Ya, itu ciri khas saya. Dan tim saya juga tahu, Pak Ivan. Tim saya juga tahu, ya, kalau Bapak bilang mau coba, biarin dia cobalah. Nanti kalau gagal, kita bilang, udah dibilangin, biarin dia puas dulu dah. Nah, itu sifat saya, Pak. So, saya akan penasaran kalau saya nggak coba. Terima kasih. Ya, Pak Kue. Oke, begini. Karena waktu yang membatasi, nah, saya sekarang dari tadi kan kami mengganggu terus Pak Kue, jadi Pak Kue mau ngomong nggak bisa. Nah, Pak Kue begini, Pak James Kue, apa yang belum kita tanyakan yang menurut Anda perlu kita perhatikan dalam menghadapi pandemi ini sebagai ancaman sekaligus peluang? Silakan. Yang saya lihat, Pak, salah satu ancaman dari pandemik ini adalah kita sudah mulai terbiasa dan sudah mulai beradaptasi dengan being underproductive, Pak. Kita sekarang underproductive loh, Pak. Kita udah dari begitu aktif, begitu sibuk, kita udah menyesuaikan diri sehingga semua bisa kerja dari rumah. Ini nggak perlu, itu nggak perlu, betul, itu tidak memungkinkan, ini tidak memungkinkan. Sehingga kita sudah adapt, Pak. Kita sudah adapt, nyaman di rumah dan sebagainya. Tapi actually, we are only like what? 60% of our productivity. Ya, saya khawatirnya pasca pandemic, kita udah terbiasa dengan kenyamanan ini, kita udah terbiasa dengan being underproductive ini. Ya, sehingga kekhawatiran saya, Pak. Ya. Bagus sekali. Ya. Peringatan Anda itu menyadarkan kita agar kita selalu mawas diri, ya. Situ, dan kita selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan yang selalu terjadi. Yes, ya. Dan akibatnya kita udah terlalu berhasil dalam penyesuaian diri dalam kondisi 2 tahun ini, sehingga jadinya malas. Ya. Hebat. Terima kasih. Thank you. Pak James Kue, kami nggak punya apa-apa, Pak James Kue. Tapi kami akan tolong kasih alamat Anda di Jakarta untuk kami kirim piagam yang sangat sederhana. Kami tahu Pak James Kue sudah memegang piagam penghargaan Muri, ya, sebagai wah hebat sekali kok anunya. Pemerakasa dan pembicara seminar umum dengan tematik variasi terbanyak dalam waktu 1 tahun. Itu rekor dunia. Nah, ini bukan rekor tapi apresiasi, gratefulness, terima kasih dan penghargaan kepada Pak James Kue yang berkenan menjadi narasumber acara sederhana kami Jaya Supranasion ini. Itu satu kehormatan untuk kami. Mari tepuk tangan untuk Pak James Kue. Terima kasih banyak Pak Jaya. Ini saya terima dengan sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat bangga. I will put this next to my Muri, Pak. I will put this next to my Muri. Thank you very much. Thank you so much, Pak. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol, Pak. And I wish you good health, Pak. Thank you so much. I was so happy, sangat nyaman, Pak. Thank you so much. Terima kasih dan semoga Anda makin sukses dengan perjuangan hidup Anda, baik pribadi maupun perusahaan Anda. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk Pak James Kue. Thank you teman-teman yang di studio. Thank you.